lawannya pakai apa nih? Kalau pakai assassin susah banget. Ya fighter berat. Iya. Gwyn Atau paling kalau Gwyn. mau fighter, ya tadi alpha paling masuknya max board. Tapi Yang jarang full damage. jarang kita lihat ya. Jarang. Kalau kemarin export kasusnya ada di FIFA. Ya itu pun udah lupa cara main X-Ball katanya. Iya. Tapi untungnya bukan yang benar-benar harus adaptasi kayak tiba-tiba disuruh main Fanny gitu kalau Iya. main Fanny gitu. Bukan yang mechanical hero banget. Xbox cuma tinggal bakar, Bak- bakar sama maju. Gimana Udah. apinya? Api. Api. Ah itu mah awal puluh. Bukan, Api. masih aja terus. Lim ini udah kayak netizen. Tapi harus Pulung mana? sendiri aja deh. Udah bad mood ya. Ini baru game 1 gue udah bikin Udah bikin bad mood. gue. Aduh, bahaya nih. Jangan gitulah. Pak itu. Pak Kitty. Pak itu Freya Bucks ya. Fredrin langsung gak sih ngikutin FOMO? Kalau FOMO ya. Kalau nggak FOMO, Kalau nggak FOMO soalnya kalau Marit bisa di trade, tapi FOMO. Oh enggak, Marcel aja. Marcel. Emang mahal juga sih Marcel. Jawabannya apa nih? Aku sih langsung Claude ya. See value in me, you should. Aku harus Claude. Fredrin Claude. Langsung Claude. Fredrin kayaknya gua nggak tahu Ul. Ini kita membahas soal turnamen kompetitif dari ladies. Jadi belum tentu bisa dikendalikan ya dari hero metanya. Kadang kan ya kita tahu di ladies hero nyaman lebih unggul dari Ya. meta kan. Harit juga bisa trade-nya. Apalagi kalau mereka pakai tank-tank jungle kayak Bellet ya. Makin banyak opsinya. Khalid dan Lilia. Bentar. No Chusin. Lilia pick atas nih dari semua mid laner yang terbuka. Tapi ya ini kuat banget sih buat duo midnya. Agresif, clear cepet, rotasi. Iya, kuat memang kuat Ul. Tapi di atas banget ya. Makanya kayak agak kaget gue. Kan itu, lu baru ngomong Hero tadi. nyaman ya. Iya. Cusin gak nyaman apa? Ya mungkin sekarang juga kan udah dilepas-lepas juga Chusin. Pick rate-nya. Khalid Cusin kayak dia penguasa sungai tengah soalnya. Bener. Tapi ya Lilia juga not bad lah. Dia tetap masih bisa clear cepat. Ya selama skillnya on point, pressure bakal tetap ada. Jawabannya nih dari Twisted Mind, tank jungle kah? Fredrin masih open. Ada Fredrin. Tapi plot dulu. Dan ya itu dia. Karena memang juga yang gue lihat Karen tuh spam tank jungle. Emang dari regular season kan? Iya. Iya Emang makanya. power di situ juga dan memang cocok kali ya dengan strategi yang mereka bawa. Masuk ya. Ini makan depan bisa ada Cloud. Bisa. Jawabannya kemana nih? Pick 3. Pick 3 mau ambil ke gold lane dulu. Oh enggak, high loss. Wow. Buset. Hah? Bentar. High loss EXP? Khalid EXP. XP. Nggak salah pick kan? Enggak ya? Enggak. Atau kita lihat aja nanti. Atau bisa jadi Hylos Jungle nggak Jul? Hylos Jungle bro. Itu nggak pakai Revitalize, pakai Retribution. Kemarin kan Beleric jungle, Iya. Uranus jungle. Aku sih mending Uranus ya. Iya. Kalau emang jungle. Uranus nggak bisa dipapain juga sama Fredrin tau. Iya. Kalau emang di jungle. Let's say ini XP lah. Anggap kali ini XP. Kayaknya XP Khalid dah. Damage berarti. XP Soalnya Khalid. kalau gue ngeliat Pau memang oke dengan hero-hero Revit gitu. Ini kalau dari data ada nih. Data MPL di playoff. Yeay. Emang Hylos juga 5 kali pick, Khalid 12 pick. Tapi ini nggak ada di tim yang sama ketika mereka berdua di pick. Iya. Makanya Bener, itu bener. dia roamer soalnya. Nggak ada Khalid XP sama sekali. Kalau 29 kali ya kemarin ya? Hah? Banyak juga Claude. Plot. 29 kali. Iya. Prayo banget. Kayak gini dong biar sama-sama lihat. Nah, Apa? sama-sama nggak lihat. Lu apalin aja. Pokoknya yang ini. Nah itu. Masih ada loh. Nggak dibuang-buang loh itu. Duh. Tangan gua kegedean. Ini nih mau ini. Belum. Ini mau ini. Kemarin sih gue denger asli gak pakai soundboard berhari-hari. Gue juga. Gue udah bilang berasa pakai soundboard. Oke, Gord. Ban. Hero-hero midnya. Lancelot juga. Ya, harusnya mereka ngebaca sih buat Khalidnya ke EXP. Cuma kalau Lanceben maksud gue Suyo oke lah. Bakal bisa Ya kan retri. kita lihat Ash pakai hero assassin di Bener sih. balik Ini bener, lagi. harusnya disekolahin sama Fredrin ya. Sekolah. Asli, Lancelot disekolahin dulu. Level Yaudah. 1, level 2 nih tiba-tiba datang ke jungle dicongkel. Dipaksa pakai Leo gitu. Aku kalau- kalau sisi mending ke Gwyn. Iya sih.
Teguin atau kalau memang punya Balearic jungle, Xbox jungle. Xbox jungle, pecah Tapi sih pecah sih sama Claude ya. Dia mau ngambil apa dulu? Apa Uranus gold dulu jungle. bisa gold dulu. Gold, Moskov atau Harit? Aku tim Haris sih. Xbox. Itu dia. Sampelnya ada di Vitality dan bagus. Bagus, bagus. Cuman hati-hati sama Cloud aja. Ini midnya belum kelihatan juga. Mid yang bisa pecahin dengan cepet. Sebenarnya kalau lawan yang Hero Pok keras-keras ya? kayak gini ya, ya yang Pok tapi damage-nya gede. Kayak Xavier, itu lumayan enak. Dia nggak bakal, Xavier tuh harusnya nggak bakal tumbang sama Xbox. Kalau Yif, Yif ya maksudnya yang meta pasti kita gak jauh lah. Yif, Cetian. Setian, ya pokoknya hero-hero meta masih masuk semua nih untuk mid laner. Tapi kalau di luar yang meta kayak Xavier tuh enak buat lawan tank jungle karena waktu zamannya memang hero-hero support sama hero-hero tank di jungle-nya itu Xavier bisa ngelawan sama Cecil waktu itu. Valentina. Fredrin Arlot ya. Komboan nih, tapi Valen. Valen. Ambil Black Shoes enak sih. Iya kalau mau ofensif main Last Insanity juga oke. Kayak kurang gitu damage-nya. Mending Iya sih. lari-larian gitu. Tapi ya masih banyak lah intinya ya. Kayak Glorious Pathway, Raging Sandstorm bisa juga diambil. Yang pasti di tengah, Valen ini nggak sekuat itu. Kalau lawan Delia, Hanabi, Trinity Hero, lawan Cloud, Iya, oke. Buat Pick berani banget. iya ada sisi immune ya. Gratis pastinya dari Aegis yang dibawa. Cuman kalau udah kena kejar-kejar dari Arlot aja sih yang mungkin berbahaya buat Hanabinya. Kalau dia berani pakai Bloodwing di akhir, aman dia. Karena kalau enggak Finaceless, siapa yang tahu Arlot bakal Finaceless? Ya, yang bisa trigger shield otomatis ya. Iya, tangannya nggak bakal keburu lah maksudnya. Atau dia nyalain duluan juga kan, ntar tungguin abis. Tapi ya, dari draft, cukup nekat memang draft dari EVOS. Tapi yang jelas, mid-nya mereka unggul. Gua EVOS di game pertama. EVOS? Iya. By draft? By draft. Gua by draft Twisted sih. Oke. Masih tetap sama berarti ya dari prediksi ya. Tapi bentar gue telepon Oji dulu biar nge-cast di sini. Belum bencana, baru menit 0. Bisa udah nggak Lim? Udah lama ya nggak main ini ya, nggak main soundboard. Iya, ini nggak main ya. soundboard. Kemarin gua denger live di kuping gua soalnya. Ini bencana juga Nggak kan? pakai soundboard bener. Kemarin gua udah tukang somai kemarin kan. Oh iya. Ada, Kecepur got. Enggak. Enggak, tukang somai aja. Baru kepotong. soalnya. Dan Romer Khalid XP-nya high loss berarti. Oh, dikasih roba ada nih buat Namira. Gue pikir bakal ada Khalid EXP ya biar setidaknya bisa menang jalan deh. Dan ada damage biasanya kan. Udah lama banget nggak ngeliat Khalid di XP. Tapi high loss pun nggak apa-apa sih. Konsepnya sama Ul. Konsepnya ya dia akan jadi badan, spellnya juga sama, revitalize. Di sisi lain kalau emblemnya Mavis pakai diskon dia. Pakai Iya. Bargain Hunter. Ya Hanabi gue suka pakai bargain juga sih. Walaupun farming udah cepet. Oke. Masih sama-sama dengan Emblem Fighter ya, kedua belah gold lane juga. Oke, masih aman dan Poe mencoba memberikan pressure lagi ke arah purple buff yang dimiliki sama Kairan. Ya belum ada agresivitas yang berarti nih. Ya balik lagi seperti apa yang Lim bilang, Valennya agak sedikit sulit ya. Lihat tuh, poke damage dari Ney. Ngebuat dari NG babak belut. Susah lawan Lilia gitu. Cusin aja kan kalau salah langkah sedikit tuh susah. Tapi udah level 4 dari Kairan, hati-hati. Dia bisa pegangin siapa aja nih, Pou-nya bisa dipunish jadinya. Yap, paling nanti Kairan harus mikir 2 kali ya kalau emang mau maju. Angry Gloom ini bakal bocorin banget. Ya, apalagi kalau Lilia zaman now kan Wishing Lantern, Ice Queen, itu udah susah gerak, sakit banget di top lane, dibakar Kairan. Kairannya udah dibakar, tapi ya emang mau bergerak juga ke area dari Turtle sekarang. YNTC udah level 4 bersama dengan Lele. Revengeance-nya udah menyala nih untuk memberikan cicilan, tapi Pou-nya juga harus mundur dan belum level 4 Pou-nya. Hati-hati ya, udah mulai ditarik juga. Aduh, last hit Kairan bakal lebih enak. Harusnya, tapi efek sound. Connect langsung menuju ke arah 2 orang. Grace Pathway dari arah belakang dan ada pressure red. Begitu pun dengan Lele langsung mengejar ke arah seorang Pou. Dan bahkan double kill kali ini diamankan oleh Lele. Free Turtle kah tanpa adanya kontes karena sang jungle pun tak ada dari EVOS Eclipse. Ya, dia nggak bisa lama-lama sih. Kalau main Xbox harus tarik duluan.
Karena baterai yang jatuh dari turtle itu bakal jadi darah kan buat Xbox-nya. Ya, jadi dia harus yang kontrol semuanya. Lancet Insanity juga nggak boleh dipencet sebenarnya kalau lagi adu objektif kayak di turtle, karena bakal diincar. Sekarang pertukaran nggak adil, 1000 gold dipegang oleh Twisted Mind. Mungkin ngelihat dari setup awalnya memang ada miskom mungkin dari EVOS ya. Iya. Sebenarnya tadi udah dibuka Glorious Pathway juga kan dari samping. Iya, tapi kayak gue ngerasa Xbox-nya mau apa, sisanya juga mau apa, beda ini loh, beda target. Beda. Nggak komit sama-sama ya. Dan Iya. akhirnya jadi keuntungan untuk Twisted Minds kali ini. Udah mulai diganggu Fancy Nancy. Masih ada Battle Mirror Match untuk kabur. Masih aman sejauh ini. Sementara YNTZ udah IMU ke Black Shoes, itu dia yang terbaik lah ya buat nambahin escape lagi. Tapi lihat Angry Gloom ini selain clear cepet ya terus-terusan kan damage-nya. Ya, tinggal ya cari item-item sustain aja, cooldown reduction. Glowing juga nanti udah lumayan enak. XP dibikin pasif ternyata ya. Kalau sih bikin, tabrak ke Po, mau dipunish. Kayaknya belum cukup ya dari segi damage-nya juga. Walaupun sebenarnya EXP-nya akan menang jalan juga sih dari Lele sebagai Arlot. Makanya tadi dia udah langsung maju kan, dapetin double kill. Kecuali dia mau nge-cut. Kalau nge-cut bisa, Helosnya kan pakai Concussive Blast. Clear-nya lumayan cepat. Tapi selama nggak ada yang nge-cut, ya udah bakal kayak gini-gini terus nih. Apalagi setup objektif ya. Next-nya itu ada di bawah turtle. XP-nya harus pikirin dulu nih, mau dilepas se-wave kah atau mau apa, mau gimana gitu kan. Potong dulu. Domi first item kan Amira. Oh bener-bener bakal jadi frontliner ya. Mungkin mau COD dulu gitu. Iya enggak, ternyata itu udah ada Black Eye Shield, harusnya ke Domi ya. Harusnya. Tapi ya nggak masalah, Hylos sendiri kan keras ya. Udah ada spell Revitalize juga. Ditinggal harusnya. Iya. Tapi kalau bicara tentang late game, EVOS Eclipse punya kekuatan yang lebih gak sih? Hanabi defense kuat, Iya. dia juga sama. Frontlinernya makin kuat nantinya. Badan di plot loh. Yap. Tapi dengan ada inisiasi yang kita lihat, Burst Away, ada Final Slash juga udah dibuka lagi. Efek tahun mengganggu banget menuju ke arah seorang Paul dan Lele. Killing spree diamankan, tapi sang jungle dari Twisted Mind berhasil dihilangkan juga. Dan ini membuat tidak ada retribution. Tapi Raging Sandstorm tidak mengenai karena siapapun yang justru Pau-nya harus meregang nyawa di tangan defensi dan si Blazing Duet. Masih ada Aegis yang menyelamatkan diri untuk seorang Mavis. Oke, nggak ada Kairen, akhirnya Turtle nggak buru-buru di setup. Tapi di sisi lain berhasil memukul mundur EVOS juga nih. As langsung ambil purple dulu, udah di mata-matain juga sama Angie. Dan Turtle-nya nggak mau buru-buru, ternyata baru spawn Kairen langsung ambil purple dulu. Ya, gak setup langsung ya. Ini udah untung banget gak sih buat Twisted Minds? Sebenarnya Jauh banget. untung. Tapi mereka bisa dapetin lebih nih. Kayak sekarang lihat Turtle-nya nggak di setup kan. Ya berarti Turtle free untuk Twisted Mind. Ya, akankah ada kontes? Tapi Try. sepertinya susah juga ya. Masih dalam perjalanan untuk Ash-nya. Nyaris ya, tapi untungnya ada last hit yang bisa diambil sama Fancy Nancy, membuat dari Turtle yang kedua pun jatuh kembali ke tangan dari Twisted Minds. Ya, kurang pas ya retrinya, tapi nggak apa-apa lah. Karena nggak ada musuh juga di daerah sana. Demon Hunter Sword udah jadi. Udah lumayan sakit ya berarti follow up damage dari Blazing Duet-nya. Apalagi ngelihat dari keunggulan gold yang selalu dipegang sama Twisted Mind. EVOS ini harus bisa di mirror dulu di trap ini mungkin. Yap, ada Golden Hour mengunci memang, dan lihat Last Insanity masih tetap diledakkan juga. Enki berhasil hilang di tangan dari Mavis, tapi Tifatnya tidak berhenti karena Lele menggila. Lele gak ada yang bisa menghentikan dirinya. Sehingga akhirnya sekarang sudah berhasil untuk bisa mengantongi 4 poin kill. Fight under turret juga bukan menjadi hal yang baik untuk EVOS Eclipse. Sekarang harus reset dulu. Hylos jadi kayak jaga lane dong ya. Pasif banget ya XP-nya. Iya, mending Uranus kalian jaga lane. Lebih cepat lagi clear-nya. Lebih sustain juga. Tapi lihat di bagian atas dilawan balik loh. Mungkin di fight sebelumnya memang EVOS Eclipse yang ngebuka rotasinya, yang mimpin untuk inisiasi. Tapi Twisted Mind gak tinggal diam nih. Sekarang dia udah mulai regroup lagi ke tengah. Ya dia bisa cari juga target mana nih yang mau dimakan. Ya, mereka harus bener-bener nunggu late game gak sih EVOS? Nunggu Hanabinya juga punya item. Nunggu bisa dicicil-cicil juga sama Ney dan juga Ash-nya nanti. Masalahnya Twisted Mind-nya mau nunggu gak? Iya. Dia pasti gempur terus kan? Makanya berarti Twisted Minds ini lagi bermain dengan waktu juga. Jangan sampai Drake ini ke arah terlalu late game. Bakal susah karena secara high ground defense ini EVOS Eclipse kuat banget. Lilia plus Hanabi ya. Ini dua hero yang clear wave-nya tuh gampang banget. Atau kalau misalkan ada yang ngedive, Higanbana juga udah jadi satu solusi yang cocok gitu loh. Untuk fight under turret. Paling sekarang tinggal gimana caranya teman-teman Twisted Mind untuk nabrak.
nggak boleh terlalu banyak ya untuk kasih space. Cloud 2 item kali ya, baru mulai coba teamfight. Bisa jadi. Cuman kayaknya bakal fokus ke turtle lagi aja nih. Sebagai turtle yang ketiga, ada cut minion yang coba untuk dilakukan oleh Mavis di arah top. Harusnya bakal bisa bantu fight untuk sekarang. Dengan 5 versus 5 nantinya, keadaan yang cukup ideal. Karena ya ini atasnya berarti jadi PR buat Twisted Minds, ini didorong loh. Paksa kontes sepertinya, maju di depan, immobilize, karena 3 target, masih ada Black Shoes. YNTZ mundur, Kairan menjadi korban yang pertama, Lele menyusul, fight back dari Evos kali ini lumayan sakti, lumayan bagus, bahkan Pow akan menjadi korban, tapi masih bisa flicker, Pow mundur dan gak ada yang tumbang sama sekali dari Evos. Yap, itu dia damage dari Blazing Duet yang masih minimalis, sehingga tidak ada yang tumbang sama sekali, dan terus-terusan dibakar, dicicil. Ini Evos Eclipse udah mulai menemukan bagaimana damage yang mereka butuhkan. Comeback is real kah? Bisa jadi. Goldnya turun 1000, ya masih 1000 sih. Maksudnya tadi keunggulan juga 2500 ya. Iya. Hampir ke 3000. Tapi ketarik kayak gini ya enak banget buat Evos. Karena mereka yang pakai hero defense sebenarnya. Dan turtle-nya udah nggak diambil ya. Lebih fokus tadi fight di tengah. Akhirnya udah berubah jadi Lord. Jadi Lord dong. Iya, cuman ada 2 turtle aja. Golden Staff udah jadi. Tapi kalau ngeliat dari Hanabi memang beda ini ya, beda item aja. Beda prioritas. Kalau Hanabi lebih ke DHS. Sama Koro duluan. Reset dulu. Oke. NG mundur lagi. Tapi lihat YNTZ memberikan Arcane Shadow Strike. Tapi Black Shoes-nya langsung dipakai buat kabur. Karena ya balik lagi tuh dia Valentina yang range-nya nggak terlalu jauh. Jadi kalau dia mau nge-damage dia harus maju dan dia harus terima damage juga. Iya. Udah gitu Lilia lagi kan yang nge-poke. Damage-nya terlalu besar hitungannya. Lightning Interaction udah jadi. Dan kita akan lihat nih untuk fight di arah Lord-nya. Ya. Udah ditarik ulur dulu. Sementara dari segi levelnya sebenarnya equal ya. Sama-sama di level 11. NG gak bisa menahan terlalu lama. Oke, Namiranya lumayan babak belur. Dipukul mundur lagi. Dan masih ada di dalam tarik ulur Lord-nya. Sekarang Namiranya harus recall dulu. Cuman nggak ada gerakan maju juga dari Twisted Minds. Mereka nggak bisa setup buru-buru. Lordnya belum 3 item, midnya juga masih belum bisa pok di bagian depannya. Kayaknya cara terbaik memang kasih Evos yang setup deh. Twisted Minds nanti yang counter setup, dia yang akan coba untuk ngambil momennya. Walaupun ya memang agak susah. Swift Trinity lumayan standar lah ya di menit 10 ya. 10 lewat setengah menit oke. Kalau cepet banget tuh di 8.50-an mungkin tuh cepet banget. Oke. Wah, ini bakal ada team fight sepertinya karena lihat Kairan-nya kembali babak belur di lini paling depan. Ada 2 buah Grand Spot away dan Kairan harus tumbang. Last Insanity dari Asu untuk kabur tapi Mavis yang menjadi korban. Double kill dari YTZ. NG pun mendapatkan Lash 3 tukar 1, bukan trade yang adil untuk Evos Eclipse. Yap, langsung ya Lord dulu. Free Lord ini harusnya. Mungkin bisa dapetin objektif yang lebih lagi, entah itu di bagian bawah, di atas ataupun di tengah. Tapi seenggaknya Twisted Minds membuktikan kalau oke, kita udah jadi barang dari gold lane-nya, kita bisa angkat, kita bisa team fight. Bener-bener aja kejadian dan menang team fight-nya. Sebenarnya dari Hanabinya Mavis sudah bentar lagi kok jadi juga dari Trinity. Tinggal kita lihat aja nih defensifnya bakal seperti apa. Ya, ini udah selesai nih Trinity-nya nih. Swift Trinity. Tapi kayak dia langsung ketabrak ya, kena Valen. Wah, banyak kenanya. Banyak banget tadi kejadian di arah Lord. Oke, di-convert lagi keuntungannya dengan satu buah outer middle turret yang berhasil untuk dikancurkan juga oleh Twisted Minds sekarang. Walaupun ya tadi udah mulai dibuka juga untuk bagaimana Magic Shockwave, Angry Gloom buat clear cepat. Dan masih aman. Lordnya masih bisa ditahan, charge in ke dalam satu buah base turret. Tapi ya bicara tentang defensif Evos Eclipse yang kuat. Ini Twisted Minds yang lagi harus twist kembali otaknya untuk bagaimana naik ke high groundnya. Dia nggak punya hero tabrak yang pasti ya. Paling itu. Paling ya, final slash-nya itu pun bikin musuh jadi out position. Bukan dia yang nabrak ke dalam. Jadi dipaksa keluar Retribution. Masih aman juga untuk purple-nya. Dan kita akan lebih nunggu dulu ya. Temponya akan kembali turun. Ditambah dengan memang nggak ada objektif juga nih. Jungle-nya dihabisin semua sama teman-teman dari Twisted Minds. Nah ini nih, buset. Kita tahu Marcel ya, bitmap-nya. Oke, ini 5 menit awal ya. 5 menit awal. Rotasinya nggak jauh-jauh dari River sih memang. 5 menit awal apalagi Roamer ya. Paling ngintip-ngintip ke jungle doang tuh, ke purple buff. Iya, apalagi
kalau gold lane-nya juga nggak terbilang kalah. Dia nggak perlu harus rotasi ke gold. Kayak, oh, Namira babak belur. Killing spree dikantongi oleh YTZ dan akankah ada teamfight lanjutan? Last Insanity defensif dikeluarkan oleh Ash. Tidak lagi Miragamor dan itu dia Golden Hour. Connect langsung menuju ke arah 3 orang sekaligus. Immortalnya dari Ash pecah tapi lihat Blazing, Duet Fascinasi dan Wind of Nature. Membuat dari Mavit pun meregang nyawa. Membuat 2 bahkan 3 pemain dari EVOS X-Clip hilang. Menyisakan Lilia dan juga Khalid. Tapi nggak ada next objective sebenarnya. Udah bisa di-clear juga dari wave-nya ya. Dan itu hanya jadi point kill aja. Tapi setidaknya nih untuk point kill ini dapetin sekitar 5.000 gold juga udah oke banget tuh. Wow. Tapi bagus banget gak sih tadi tabrakannya? Pas banget ya. Golden Hour connect 3, beres. Blazing Duet. Blazing Duetnya pakai Wind of Nature. Iya. Bagus banget tadi sinerginya. Masuk semua. Sementara dari EVOS Eclipse nih, mereka yang nggak boleh terbawa suasana. Mungkin fight sebelumnya memang bagus sekali untuk Twisted Mind, tapi fight selanjutnya nih justru EVOS yang harus make sure nggak ada lagi momen bagus. Trinity udah jadi dari Hanabinya Mavis, damage sudah ada, dari midnya juga udah ada glowing, udah enak. Ya tinggal gimana cara dia ngatur posisi aja. Ya, dan menurut lo penggunaan Hylos EXP-nya worth ya? Enggak sih. Kayak gue ngeliat sosok Uranus lebih bagus, even itu Esmeralda lebih oke. Yang lebih ada escape ya? Iya, atau kalau mau belek kalian dah. Oke. 4.700 dipegang sama Twisted Mind sekarang. EVOS Eclipse hanya menyisakan 3 base turret saja. Efek terrifying ngebuat dari Namira juga harus memikirkan kembali bagaimana dia bisa menahan damage. Karena ya baru jadi Domi sama Radiant Armor kan. Bonyok banget sih. Bonyok banget. Nggak bakal kuat, defense-nya masih kekecilan. Ash sudah sampai di level 15. Retribution yang harusnya lebih unggul ya. Kayaknya beda dikit aja sih, bentar lagi juga level 15. Ya masih kayaknya masih dipancing-pancing aja nggak buat team fight-nya. Mereka mau cari orang kayaknya. Cuman hati-hati ya. Iya itu. Udah mulai langsung. Oh, Last Insanity. Defensif. Untung dong. Oke. Harusnya udah tidak akan bisa lagi memaksakan kontes ya. Karena udah nggak ada Last Insanity nih. Dia mau bakar depan juga susah. Berat banget tapi itu dia Raging Sandstorm dan juga satu buah flicker dari Pow. Men-shutdown menuju ke arah seorang YTZ. Tapi Pow-nya juga bakal coba dipegangin. Akan dibalaskan dan dipanis begitu saja dengan Immortal yang sudah mulai dipecahkan. Dan Blazing Duet. Fancy Nancy. Damage-nya cukup besar tapi sayangnya belum ada yang tumbang sama sekali dari EVOS Eclipse untuk saat ini. Kecuali Lele yang kembali mengamuk dengan vengeance yang dimainkan. Dan menyisakan kali ini 4 versus 4. Yap, mau nggak mau ya Pow menjadi korban. Tapi tim fight-nya sangat-sangat lama. Walaupun lama, goldnya swing sedikit ketarik ke teman-teman dari Twisted Mind. Tadi dari 5.000 sekarang tuh hampir 6.000 juga tadi. Sekarang menuju 4.000. Berarti memang keuntungan dari fight barusan ada di EVOS Eclipse. Karena shutdown gak sih tadi ke Wine-nya? Shutdown, betul. Karena shutdown ditambah dengan korbannya juga ya roamer doang gitu kan dari EVOS. Jadi trade-nya nggak banyak. Tapi yang nge-shutdown tadi roamer sih. Iya, kayak sharing bounty-nya itu sih yang penting. Jadi teman-teman lainnya juga kan dapat bounty. Bounty-nya gede banget pasti karena dari roamernya juga paling tajir tadi ya sama kita intip. Sekarang Lord kembali ditarik ulur. Belum ada yang berani komit nih dari keduanya. Ini udah full juga. Oh, Raging Sandstorm defensif dari Pow. Oke, ada Quicksand Guard sebenarnya nggak bakal ngebuat Pow juga harus recall. Masih aman terjaga untuk HP-nya. Tapi belum ada inisiasi berlebih. Nah ini yang gue bilang ini dua tim yang harusnya average game time-nya lumayan lama loh. Iya, late game ya. Iya, dua-duanya. Cari full item dulu mungkin loh. Udah full itemnya baru mereka coba untuk apapun itu. Bawahnya muncul Lordnya tapi nggak bisa dikomit juga nih. Soalnya Lele udah jadi preman tuh di depan. Hati-hati ya. Dibikin out of position nantinya. Ash masih mencari stack demi stacknya juga. Bottom lane-nya udah mulai didorong. Ngebuat ada satu pemain yang diutus untuk bisa melakukan clear. Dan ternyata itu adalah Pow. Gantian kah? Bawahnya muncul sekarang untuk EVOS. Dan mereka akan coba untuk fokus Lord. Wah sakit banget. Namira efek Terrify membuat dirinya pun tidak bergerak. Dan semua damage yang disumbangkan oleh Twisted Mind masuk ke dalam tubuh dari Namira yang harus kembali menghilang. Lord terbuka dengan cukup bebas. Akankah ada kontes paksa yang dilakukan sama EVOS Eclipse? Harusnya enggak. Mereka tahu kalau kontes bakal bahaya dan secara defense mereka masih kuat. Masih kuat, masih aman. Kecuali ada yang kena pick off di luar base mereka. Nah, itu baru kasusnya beda lagi, ceritanya beda lagi.
Cuma untuk saat ini mereka tinggal stay on base saja, santai-santai dulu, tunggu minionnya masuk. Clear itu bukan masalah buat Hanabi yang udah full item. Udah ada win of Nature juga kok. Ini nggak bisa disolokin lagi sama slotnya. Ada ya tinggal ganti sepatu gak sih nanti? Windtalker gitu. Ya, bisa banget. Kalau misalkan memang nggak mau Blood Wings bisa juga masuk opsi U. Oke, Gue bisa suka Blood Blood Wings. Wings sih. Iya, trigger shield itunya ya. Iya, selain immune kan kalau lagi shield kan Hanabi jadi kuat. Iya. Kuat banget malah. Makanya Blood Wing di item terakhir nggak kaget. Cuma seandainya mau Windtalker, attack speed nggak apa-apa juga gitu kan. Bagus juga. Tergantung dengan gameplay aja. Oke, sekarang dengan minion yang akan dikawal nih dengan Lord di bagian bawah, mampukah teman-teman dari Twisted Mind mendapatkan best start atau mungkin endgame? Oke, tapi ya balik lagi secara defensive high ground harusnya EVOS Eclipse masih punya jawaban dengan bagaimana membawa Lilia, ada Hanabinya juga, dan lihat keluar dari clearnya juga udah langsung cepat kan di tengah. Wah, nggak ada yang berani nabrak ul. Susah. Main front to back gimana ini Hanabi, Lilia? Vibes-nya playoff nggak sih? Iya sih. Harusnya ada tadi Final Stress. Ini 30 menit gak? 30 hari lah ini. Kayak ini kan Point Voice. Emang iya? Ada. Kayak tergantung dari bagian casingnya. Oke. Itu dah. Alright. Tapi ya memang agak susah sih buat ya main front to back tadi. Berat pastinya, tapi Kairan mencoba untuk masuk ke area. Sabar. Bentar. Wah. Alright, ini dia. Kairan aman ternyata ya. Tadi soalnya terakhir tertangkap kamera. Dia lagi mau masuk ke orange buff terus digeruduk masa. Ya. Jadi dia langsung mundur sebelum dia masuk bursa transfer. Nggak mau kan? Dijepit lagi atas ini Lele. Enggak sih kayaknya. Soalnya ada backupan juga. Ada inisiasi kan yang coba untuk dilakukan. Aman aja. Nggak ada. Belum ada ya. Bottom lane-nya loh itu wave, hati-hati Vos. Masih bisa ini, masih aman. Iya bukan maksudnya itu mereka kalau lengah bahaya. Kalau wave-nya udah di atas menit 20-an tuh baru tuh. Nah ini ada heatmap dari Fancy Nancy ya, si gold laner. Kalian bisa ngeliat juga dari menit 10 ke menit 15 lebih ke main di rumput ya, lebih banyak standby-nya daripada untuk agresifnya. Tapi sebenarnya untuk Lord sendiri agak-agak galak dikit nggak apa-apa tau. Dia tuh punya DMI, jadi dia punya segala macam untuk kabur ataupun untuk menyerang. Yap, tapi sepertinya di live cam kita ada Immortal dari Poe yang sudah terpecahkan. Double cross fade away, final slash yang dibuka kembali buat dari Poe. Out of position tapi last insanity. Dihindari dengan begitu baiknya. Killing spree dikantong oleh Lele, Poe yang menghilang. As juga tidak lagi bisa bertahan lebih lama dengan Immortal yang dia punya. Tapi Mavis menjadi korban berikutnya di tangan dari YTZ. Final slash lagi-lagi sebuah ancaman yang diterima oleh EVOS Eclipse dan mega kill. Mengakhiri juga nyawa dari Aston, hanya menyisakan Nei sendirian. Mampukah Nei bertahan dengan respon time yang masih sangat lama? Twisted Mind kali ini di depan mata kemenangan siap untuk mereka raih. Oke, Nei, final slash yang harus dia terima. Black Shoes memang sudah mulai dibuka juga, tapi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi karena udah mulai ditabrak base-nya dan wipe out diciptakan Twisted Minds. Secured game poin pertama. Berbeda ya dengan sebelumnya, mereka tampil dengan lumayan percaya diri. Salah guys. Salah? Apa yang salah? Tadi belum keganti masih di Untung gak keganti di sono. Iya. Nggak, lagi orang mau dengerin suara yang wak-wak doang. Oke. Match point untuk Twisted Minds. Marcelnya udah di-ban, mereka tahu itu jadi masalah banget dari tadi. Mau di-skip juga jadi PR. Tapi dimakan pun sulit. Jadi ya udah ban aja. Freya, Harley ditutup, Poveus masih juga. Berarti mereka nggak main Marcel ya? Tadi Twisted ban Kari sih. Di atas ya? Dia nggak main Marcel banget, berarti udah kelihatan di ban. Iya. Soalnya Poe itu yang gue ingat ya hero-hero Revit. Ya kalau yang mau agresif lebih ke kayak Zelda gitu. Khalid masih kali masuk ya? Khalid, Badang gitu. Badang? Iya. Wow, lumayan keluar dari meta sebetulnya, tapi nggak masalah. Nggak masalah juga, bagus. Badang sebenarnya sampai sekarang Badang menurutku masih oke sih, cancellation juga. Pakito ban. Bahkan di first-nya dia ban Pakito ya. Nah, jujur Namira itu XP damage-nya kayaknya Bennett. Cuman kalau sisanya lebih ke XP badan gitu loh. Oke, tapi kalau sampai Helos terlalu badan sih menurut gua. Banget. Mending Uranus sekalian gak sih? Konsepnya zoning juga, Baxia lepas. Langsung first pick Baxia.
Ya mungkin bakal bisa di trade sama Fredrin nantinya. Gak usah buru-buru kali ya. Iya, 2 atasnya dulu gak sih? Kalau udah tetap gak nih? Kalau udah boleh banget. Tadi masih oke banget Fancy main Cloud-nya. Heeh. Kalau misalkan gak mau Fredrin juga sebenarnya ya nggak apa-apa loh. Ada Guinevere gitu-gitu kan masih bisa juga untuk makan. Bisa lebih aktif lah ya. Tangannya pakai ini Gord Ward bisa. buat bonyokin si ininya, Baxia. Nah terus juga kayak NG itu juga menurut gue, yang gue inget ya, karena dulu juga gue pernah berada di satu Tim. atap bersama NG. Satu tim Satu atap satu juga. atap juga sih benar sama Inji Dulu sama siapa lagi? Dia pernah nginep di kosan gue dulu Iya, sama Inji sama siapa lagi? My life. sama, See value in me? aduh gue lupa nicknya. You should. Gue juga lagi. Gue lupa. Sama itu. Oke. Tapi Fredrin diambil duluan dan Hertz sekarang beda bukan Cloud. Konsep seperti apa ya? Konsep, ya Sama sih ya ambil intinya. Prayo hero meta sekarang. Gold lane yang meta sekarang ya. Iya, Kalau memang mau Cloud pun bisa diambil sama Evo sekarang. Karena kalau di PS2 gue rasa di ban. harusnya. Our cosmic blaze will Oke, never dan be langsung ke extinguished. Cloud-nya. Ya kan. Plus mid lane-nya kasih nih. Play around Ney When the juga. body suffers, Oh, Bennett. your Gitu. spirit blooms. Karena tank jungle ya, kiri Iya. kanan nggak masalah. Povius nggak ada Povius. EXP buat bisa match up sama Bennett. Oh banyak. Bennett tuh damage dia jadi nggak bakal Iya. bisa unggulin yang gimana banget. Lapu-lapu kalau misalkan yang nggak mau di freeze bisa. Yuzong pukul balik bisa. Terusin dulu, oke. Nanti dulu kali EXP-nya ya. Opsinya kan banyak kan. Benar-benar. Belum lagi juga kan kita tahu Lele. Full hero-nya lebih luas. Dari ini Lele Pingkan dulu sih. Iya benar. Lele Pingkan. Iya. Oh. Kadang ganti nama cuman masih mirip-mirip, gua agak takut beda gitu loh. Iya, ini Lele aja sekarang. Oke. Lele pintar. Dari teman-teman Lele Pou itu dari RRQ kan waktu itu. Ya, Po pernah di RRQ, pernah di EVOS. Banyak ya. Banyak udah ini apa perputarannya sebenarnya karena di situ aja gitu. Iya, gue tahu. Player-player itu kebanyakan itu aja. Jarang gitu regenerasi. Alasannya pun gue Got tahu. him lined up in my sight. Kompetitif sini. Iya itu. Makanya BOG ini udah mantep banget Iya, gas. diadain ya. Ini tiket Paris ini, Bang. Makanya tiap bulan mau ada BOG. Katanya. Tapi nih misalkan Misalkan tiap bulan BOG. bukan. Oh, bukan. Kenapa? Bukan. Misalkan hari esok kan akan ada final upper kan. Heeh. Besok final apa? Misalkan BTR masuk dan salah satu siapapun itu udah ketahuan dong berarti perwakilannya siapa. Kan final upper BTR di depan. Oh masih turun ya? Turun dulu. Iya lupa gue bukan semifinal Kecuali, ya. Iya. nih. Bisa juga kalau BTR tiba-tiba turun. Iya. Tergantung, itu, biasanya dia di final lower nih. Oh paling iya penting. benar. Tapi soalnya final lower kan di hari esoknya juga kan. Makanya di Rabu. dibikin hari Rabu. Oh iya benar. Karena kalau enggak ntar hari Rabu, iya. Ya udah. Gitu loh. Tetap incar piala lah gua mah. Tapi ini dia Ngerti. untuk data from MPL playoff yang kemarin. Chusin 23 kali pick dengan Sora dan Cloud dan lapu-lapu. Nah, Sora gak sih waktunya? Ini mau menang match up atau mau nutupin sisi? Kalau menang match up apa? Menang match up, Yuzong menang match up. Kalau nutupin sisi, Sora, Sora Darius. Teris. Kayaknya paling enak ambil Arlot deh tetap. Arlot atau Uranus? Arlot. Main sama Fredrin juga. Arlot atau Sora? Ini balik ke ini sih. Arlot atau Lapu? Atau apa? Lapu Ben. Oh iya. Chip. Arlot juga udah di ban. Chip. Chip ya. Arlot sih kalau Chip. Arlot udah di ban. Atau kalau nggak Masya. Masya. Masya nggak sih damage? Asuransi late game juga ya. Tapi susah banget tuh. Ini Masya pun ya kalau kita ngomongin di MPL. Heeh. Ini nggak semua main. Tapi kalau ketemu Bennett gimana? Oh iya farming aja paling sih. Cuek-cuekin ya? Masya tuh nggak bisa sampai kena freeze banget tahu dia. Dia bisa paksa clear, abis itu recall, Iya. paksa lagi recall. Barep banyak. Oke. Karena ini dangerous grass, ya enak banget juga gak sih Chip nih? Tunggu ini dua. Jungle udah ada, Rom dan mid. Belerik, itu dia. Belerik keluar lagi. Belerik jungle. Belerik jungle Atau apa? Belerik. Romer, Soalnya dua-duanya bisa di flex. Dua-duanya di flex harusnya.
Baxia jungle. Harusnya sih Iya. level farming segala macam jauh banget. Iya benar. If last picknya nih XP nih. Gue masih Yuzong sih gue. Padahal ini Valiant juga enak ya buat EVOS ya. Ah iya sih, Iya iya kan? lumayan. Cuma Escape. mungkin lagi-lagi udah nyaman. Stand firm. Strike hard. My Masya. motto is that simple. Chip Masya. Bukan tanpa persiapan pastinya. Harusnya udah latihan pasti. Iya apalagi Lele gak sih ini player punya pengalaman banyak. Benar-benar. Tapi ya tadi gue bilang ya, nggak semua player bisa maksimalin Mas ya. Oke, by draft Lim. Gue EVOS deh. EVOS. Oke. Kayak Beleric bagus deh. Pohon terkokoh. Downless ya. Downless. Kok downless? Bukan Bruiser. Bruiser. Bagus ya ke arah sana. Oke, tapi yang pasti Twisted Mind scaling. Dia butuh item di Masya, dia butuh item di Harip. Ya. Bennett masih lebih oke lah karena dia bisa ngedamage dari item pertama pun udah bisa kasih damage. Ya dan jangan lupa yang membawa Namira juga punya title Global Bennett. Till the enemy reaches the Keren battle. banget, langsung. Smash them. Salah. Jadi bergabung kan dia. Bergabung. Sorry. Salah pencet mas. Lim masih belum menit 1 udah pecahan dari mana? Capek banget. Oke. Tapi Lim, gua ngomong-ngomong nih. Oke, dan dari Fighter Emblem. Oh bukan FOB ya? Pakai Tenacity. Oh mungkin karena lawan Masya. Ini butuh defense yang lebih pasti. Kalau FOB kan buat landing. Tapi FWB juga gak sih itu? Mafis. Oh Mafis. Nah kalau Namira iya dia FOB Emblem Fighter. Oh tapi Angie. First blood by Pow. Udah gue bilang EVOS loh. Belum baru Belum. saya First blood doang maksudnya. Iya. First blood. Kan gue nanya menang bukan draft. Bukan first blood. Ini harus tinggalin sih mau nggak mau sih. Ya. Gak bisa dia kalau nggak ditinggalin. Iya sih, dan juga kan damage dealernya tuh di Harith ya, yang dimana nggak punya range terlalu jauh juga. Itu bakal bisa banget dipegangin nantinya sama Breath of Dire. Dan sekarang invade menuju ke arah satu buah orange. Bawah 4 orang. Cukup lama. Tapi akhirnya bisa didapatkan oleh Ash. Ya sebenarnya tadi bisa tinggal aja langsung gitu kan dari Kairan dia ngambil jungle lawannya. Gak harus buffnya juga kok, gak apa-apa. Ambil kecil-kecilnya dulu aja. Karena objektifnya ada di level 4. Apapun yang terjadi harus level 4. Jangan sampai nggak dapetin ultimate, nggak ada tahun itu bakal lama banget nih. Dan sekarang harus nunggu dulu, berarti akan ngedelay dulu nih sampai buffnya muncul lagi. Ya, masih sabar-sabar dulu, belum level 4. Cuman ya secara durability teamfight nih kuat banget ya buat EVOS Eclipse. Badannya dari Twisted Mind kan sejauh ini cuma di Kairan doang. Iya. Karena Chip bukan tipikal hero yang bisa makan damage terlalu lama. Cuma rotasinya enak. Iya sih. Level 4 juga Lele. Enji dikasih tengahnya dulu. Gak turtle, ini dia yang gue takutin Ul. Takutnya EVOS gak turtle, dia ngambil jungle terus dan belum level 4 nih dari teman-teman lainnya. Ya, udah mulai terinvade kali ini. Satu buah retribution berhasil untuk bisa membuat dari purple buff-nya jatuh ke tangan dari Kairan. Dan kesempatan, sama-sama retri ternyata Lim. Gue kira Ashe nggak retri, mereka bisa setup duluan ke turtle. Ya ada Fugi ya. Live tabrak lagi reward manipulation dari commit. Langsung menjadi korban Kairan bersama dengan NG. 2 point kill diamankan oleh EVOS. Yap, itu dia satu buah reward manipulation yang on point. Mengunci keberadaan dari Kairan dan juga NG-nya. Dan secara laning juga kan ini Chuseon agak, ya bisa lah di counter tipis-tipis kan sama Harusnya. Eve. Iya. Bisa tetap farming setidaknya. Iya, ini arah effect-nya untuk EVOS Eclipse sekarang kuat banget nih. Gue pikir tadi udah rugi dari EVOS loh. Semenjak dia coba adu retri dan gak dapet. Masih dapat untung ternyata di tengahnya. Iya, dan gak berhenti loh abis tadi gangguin ke purple dan sekarang orange-nya dikantongin lagi sama Ash. Namira akan membuktikan bagaimana kiprahnya dengan Benedetta. Buset, dihabisin ini sampai semua-muanya lah, Verbitel itu diambil. Agak susah dan kejar ke arah Namira kah? Wah, Namira has been survival, tapi sudah mulai terbuka lagi dengan ada satu buah shortcut. Dan bahkan Namira selamat. Oh tidak, dengan waktu yang lama karena Kairan sudah hadir. Tapi Wrath of Fire tadi sempat juga dibuka. Ashe terjebak terangkat dengan lantern flare dan damage dari Francine Nancy. Membuat dari Ashe hilang dan juga begitu pun Pow. 3 pemain dari EVOS Eclipse menghilang tanpa ada pertukaran sama sekali. Mereka paksa team fight tadi dengan pertama kalah jumlah.
Yang kedua, posisinya satu udah sekarat banget. Udah nggak bisa selamatin lagi dari Namira. Bahkan Namira jadi maju lagi. Kalau tadi Namira mundur mungkin jadi untung. Kalau Namira nggak mati ya. Alecto Final Blow tadi ngebelah jalur yang benar-benar krusial. Bikin mereka semua kena damage. Tapi sayang sekali, damage-nya juga masih belum se-eksplosif itu. Yang pasti dengan Heptasis di item pertama, Lele ini udah jadi ancaman nih Lele. Ya itu lihat Namira udah bonyok lagi aja. Iya. Tapi kabar baiknya Mavis dapetin full plating di area bottom lane. Ya, Ya. kabar baik untuk teman-teman dari FOS lah setidaknya ya. Seenggaknya. Walaupun gue ngeri banget kalau 3 item kan butuhnya. Item keempatnya nih, kalau dia nggak mau bikin langsung defensif kayak Winter atau WON, itu ditabrak Masya akan tetap hilang. Iya. Ini Masyanya juga, ya tadi udah head to head ke Namira aja udah lumayan kan. Bonyok. Segitu dia bisa kabur. Cuman 4 pemain dari Force Eclipse sudah mulai bergerak ke bawah. Fancy Nancy tercicil dari kejauhan. YNTZ mendeteksi keberadaan dari Pau dan juga Ash. Tapi gak ada gerakan lebih lagi yang coba untuk dilakukan sama EVOS Eclipse. Mereka memilih untuk mencari netral objektif aja nih. Karena sesaat lagi Turtle bakal up. Aman masih ya. Heptasis sama berarti Bennett juga Heptasis. Oh Bennett pakai sepatu. Biasa Global Bennett gak pakai sepatu. Kenyamanan. Iya kenyamanan lagi-lagi ya. Ini tuker tarot kah? Di bagian bawah sukses sih dapetin tarot. Iya. Tapi Iya. nggak bisa dikontes soalnya. Iya, mereka nggak mau paksa cari trade, tapi ya itu goldnya perlahan mengejar nih dari Twisted Minds. Yang tadi 1000 lebih, sekarang udah di bawah angka 1000 dan ngebuat ya jadi lumayan ternetralisir. Oh ini kalau dia paksa bawa rugi tahu, karena chipnya ada portal kan. Dia buka shortcut, atasnya udah di clear, bakal lebih dapat lagi. Enji. Oh, Shortcut. itu dia shortnya yang mulai dibuka dan engine-nya memang tumbang dengan ada satu buah Blazing Duet dan juga Remote Manipulation. Fancy Nancy dipaksa untuk mundur dan harusnya shortcutnya tadi nggak sempat dikeluarin ya. Itu dia. Keburu tumbang. Sebenarnya tinggal buka shortcut, ada shield juga tambahan. Datang semua atas bawah untung itu. Tapi gak sempat mungkin ya, atau kayak komsnya tadi jangan di shortcut. Atau F kena stun dari ujung Remote Manipulation. Makanya harusnya buka shortcut langsung. Oke. Oke, reset lagi. Brute Force di item pertama. Kayaknya gue pikir dengan kondisi yang agak under kayak gini, langsung ke anti-Rush mungkin gitu ya, atau yang keras-keras. Tapi ternyata masih di Brute Force. Cari cooldown sama ya efek resilience. Bikin dia susah banget dipegang nih. Ya. Oke. Perlahan EVOS Eclipse masih ya memimpin, menjauhkan lagi dari gapnya. Tapi ya 1000 tuh masih sangat bisa terkejar. Apalagi kan ada momen-momen ya nantinya macro play seperti apa yang akan bisa diperlihatkan sama Twisted Minds dengan permainan chipnya. Landing jauh pun masih unggul tau. Buset, first itemnya fleeting time. Mau gak mau. Udah kalau udah fleeting time kayak gini harus portal terus. Ya udah ya, jangan sayang-sayang ya. Jangan dive Lele di belakang tan. Kalau rame gak apa-apa, kalau sendiri kayaknya kurang dah. Oke. Damage-nya gak cukup. Lele mundur dulu merelakan alter top turretnya juga karena ada sneaky peeky nih dari NG di arah tengah. Akankah ada inisiasi? Tapi sepertinya tidak. Kesiaman ya. Gak usah buru-buru, santai dulu. Ingat, mereka berdua adalah tipikal late game kan. Gameplay late game yang bisa kita lihat dari hampir setiap matchnya Twisted Mind ataupun EVOS Eclipse. Serta selanjutnya ada di top lane. Ini bakal dikontes kayaknya, dia gak bakal dikasih free. Atau kalau misalkan memang free, ya keambil. Kena roda, tapi ya nggak apa juga, nggak ada masalah. Perbedaan satu level, masih fightable, tapi kejar fight. Oh, YNTZ yang bakal coba tuh dikejar, tapi Crimson Beacon untuk kabur. Seenggaknya ya selamat aja dulu. Tapi ya dengan Turtle yang muncul, kalau memang dari Twisted Mind punya inisiasi untuk kontes ya, ini sangat bisa ya. NG dari tadi belum kelihatan nih shortcutnya lagi. Ya itu di basic attack doang. Udah buka dong. Thunderclap, tapi Alecto Final Blow hanya untuk bisa melarikan diri terlebih dahulu. Tapi lihat Lelenya ditabrak roda, ada Mavis yang siap untuk nge-backup. Maju lagi dengan Art of Thievery. Dan Lele nggak punya lapisan darah yang dia miliki. Dan sekarang akan coba untuk dijepit oleh keberadaan dari seorang Pau. NG hadir, tapi itu ngebuat dari Pau dan juga Mavis. Dan shortcutnya dibuka. Pratap Daya dibuka juga untuk bisa bagaimana merespon keberadaan dari seorang NG. Dan tumbang sudah NG-nya, tapi Mavis masih punya Battle Mirror Rematch untuk kabur. Damage yang cukup besar kali diterima oleh Pau. YNTZ berhasil mendapatkan point kill, tapi Ash menukarkan nyawa dan Namira hadir kembali sehingga kali ini 3 tukar 1. EVOS Eclipse menang dari segi team fight-nya. Wow, gue pikir tadi mau nyelamatin Lele doang, ternyata mereka mau fight. Dan kontes di posisi yang nggak bagus. Membuat kerugian pastinya untuk Twisted Mind. Sayang banget portalnya hancur, kalau portalnya nggak hancur tadi Masya bisa balik lagi.
Dan Lord sekarang muncul. Apakah Jeffrey Lord atau Kairen bakal coba untuk paksa kontes kah? Oh masuk. Hati-hati. Wah gak bisa sih. Ini ada Yves juga kan. Ada pressure rate yang juga udah terpaksa harus dikeluarkan. Tapi Ash yang berhasil juga NG. Di sisi lain. Hilang langsung seketika. Dia shortcutnya sebenarnya ready ya. Ya, tadi agak kayaknya cooldown beberapa detik palingnya. Sampai dia tumbang, nggak sempat shortcut lagi. Dan kayaknya ya jangan buru-buru paksa shortcut juga nggak apa-apa deh. Mainnya lebih tenang lagi. Karena dari gold yang diunggulin sama EVOS ini belum sebanyak itu loh. Bukan sebanyak yang bisa one sided langsung end. Jadi kasih buff nih sini. Tapi ini juga nggak sih kayak kalau ada shortcut itu Wrath of Riot bener-bener ngunci banget. Makanya Jadi kayak counter gitu loh. shortcutnya harus buat yang belakang. Jadi ketika udah dapetin posisi yang bagus nih, kejar Kara Mavis atau Kara nih. Oke. Lord yang sudah bakal coba untuk dikawal, tabrakan menuju ke arah YTZ, ya hanya memukul mundur saja. Inner middle turret dihancurkan, masih ada Holy Defense, tapi Lordnya udah mulai ditarik ke area sisi dari Kairen. Masih aman juga, dan YTZ punya Skyfire sekarang. Oke, next wave-nya nggak mau ya? Oke, Holy Defense-nya untuk dipakai untuk next wave-nya. Nggak masalah, sekarang Chip lagi nyari NG, lagi nyari posisi. Karena mana bakal shortcut. Ingat ada Masya nih. Bisa maksimalin Farlane-nya. Masya paksa untuk push. Habis itu tiba-tiba nanti datang pakai shortcut. Oke. Trinity dari Mavis baru saja selesai. Berarti PR nanti mungkin bisa skip Malefic Gun. Item keempatnya bisa ke Wind of Nature. Lumayan perlu sih. Iya. Lawan Lele kan. Atau kalau mau Winter nggak apa-apa. Blazing Dude Winter tetap akan jadi opsi yang bagus. Buat follow up Blazing dari Wrath of Riot kan. Sebentar lihat. Penguasaan landingnya bagus banget. EVOS Eclipse sadar nih, mereka nggak boleh misah, makanya Namiranya pun nggak ngambil landing jauh. Apalagi ngeliat ada Lele kan, wah satu sih sama Lele. Kalah sih. Iya, soalnya tapi BOD-nya belum jadi ya. Tapi tetap sih kalau Namira ya, 1 lawan 1 kayaknya masih kalah. Oke. Shortcut tadi baru. Harusnya ya. Tulik langsung kan. Ragu-ragu kayaknya. Tahu-tahu di an eye for eye dibalikin. Tapi temannya kayaknya masih belum siap juga nggak sih? Itu masih clear tuh atas bawah. Ya, ini ada posisi yang bagus banget sih NG. Tapi dia pilih recall. Ada Nei tadi depannya. Nih dia mau cari Y walk yang mana nih? Mau kemana dia? Mau tunnel yang mana? Kalau dapat Nei tadi 4 lawan 5, kayaknya fight di situ pun masih menang deh. Dia nunggu ini kayaknya mau Y walk ke yang deket Lord. Di sebelah Kramer. Bisa jadi. Dan sekarang nih kalau kalian ada di posisi Twisted Mind gak ada yang kelihatan tahu. EVOS tuh nggak ada muncul di map sama sekali. Mereka lagi ngejaga posisinya aja. Sama sebetulnya dari EVOS juga dia nggak ada yang muncul di map sekarang. Dan kok gini udah pasti overthinking nih. Iya, apalagi yang bisa ngasih potensi serangan kejut dari Twisted Mind lebih banyak. Bisa kena tiba-tiba Thunderclap lah, bisa tiba-tiba ada shortcut lah. Shortcut sih yang kaget. Kalau Thunderclap kan langsung hilang seenggaknya. Tapi kalau shortcut, wah rame nih. Makanya Beleric harus deket sama ini sih, sama Cloud. Gimana pun caranya, jangan sampai dipisahin. Nah bakal susah banget. Dan yang jauh bisa jadi keunggulan juga untuk Twisted Mind. Mereka clear atasnya dulu, nanti datang pakai shortcut. Paksa clear bahkan kalau memang mereka mau. Oke. Tapi ya move cepet juga ya dari Namira. Dia udah bisa langsung clear ke arah tengahnya. Dan sepertinya Masya yang show di atas. Ini bakal ada inisiasi teamfight kan karena Asya tidak berada di area dari Lord. Dia bakal coba untuk berputar saja menabrak arah seorang Kairen. Tapi setidaknya itu ngebuat dari Twisted Minds tidak berhasil masuk ke dalam area dari Lord. Dan Lord pun berhasil diamankan oleh EVOS Eclipse. NG muternya jauh banget sih. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Sampai akhirnya nggak sempat dikontes. Tapi pilihan yang oke juga karena mereka nggak paksa. Jadi sekarang akan ada 5 versus 5. Defensif yang sebetulnya nggak terlalu bagus juga dari Twisted Mind. Ketutup, nggak ada korban jiwa soalnya dari fight Lord barusan. Oke. Tapi ini masih Lord yang belum ter-evolve lah ya. Masih bisa ditanggulangi kah nantinya dengan damage yang sumbangin juga sama Fancy Nancy. Charge in Lordnya. Tapi dengan pengawalan yang coba untuk dilakukan oleh EVOS Eclipse. Menuju, sakit banget Pressure Rate langsung diusir mundur. Dan satu buah base middle turret pun masih bisa dipertahankan. Bisa clear ya. Di sisi lain ada flanking yang akan diusahakan terus menerus sama AG. Dan AG itu dia Wrath of Riot yang langsung saja bisa mereact. Dan itu dia menjadi momentum untuk EVOS Eclipse. As bisa dapatkan poin kill Mavis tapi tumbang di tangan dari Fancy Nancy. Dan Namira pun menghilang double kill. Diamankan oleh YTZ. Reaksi dengan Wrath of Riot yang memang sebenarnya on point. Tapi Twisted Minds juga siap
dengan team fight mereka. Iya, Fancy Nancy yang mengamuk. Lelenya diincer, Haritnya bebas. Serba salah memang, tapi tetap World of Dread tadi sempurna untuk nyelamatin posisi dari Mavis. Sekarang tinggal Mavisnya aja nih. Turunin sedikit egonya, bikin item defensif. Nggak akan selamat, bener-bener nggak akan bisa. Dia lawan Harit juga satu tos-tosan kalah. Terus dia ngelawan Masya juga nggak bisa tos-tosan. Ya kecuali ada Win of Nature buat Masya. Tapi kalau misalkan ngomongin dua-duanya, mending Winter sekalian. Oke. Dan yang bahaya juga ini YNTZ stacknya udah mulai terisi. Udah mulai berasa ya. Iya kayak tadi kan udah langsung dapetin double kill tuh. Bisa chaining juga untuk bagaimana poin kill yang diciptakan. Kalau sampai dapat momennya kayak tadi tuh, shortcut dari belakang. Tapi Pau-nya juga sabar banget gak sih? Buka Wrath of Dryad-nya bener-bener hanya untuk bisa mengonter ke shortcut-nya. Kayaknya memang udah di set di awal deh. Gak ada shortcut berarti gak ada Wrath of Dryad. Ya. Soalnya dia kan Revitalis juga. Dia bukan tipikal yang bisa maju dan buka. Agak susah juga ya ngarepin Balearic open tanpa flicker. Tinggal tunggu aja nih. Apakah memang dari NG punya clan baru? Terus strat yang baru? Kalau enggak, jangan salah nih, udah mau Winter soalnya. Udah Namira yang Winter duluan. Biar lebih terjaga ya. Iya sama, buat lawan Masya juga pakai Winter bisa. Bisa. Oke. Satu base turret bottom lane yang hancur dari Twisted Minds ini bakal jadi PR lagi sih. Tapi seenggaknya ada Masya kan yang bisa megang lane-nya. Belum lagi juga nanti bakal ada shortcut yang ngebuat dari Masya-nya bisa join the fight dengan cepat. Dengan si Halberd yang baru juga selesai untuk Lele. Keangkat mati sih tadi habis itu. Bisa langsung di Chrono Dash lagi sama Fancy Nancy. Tapi tenang, temponya sedikit turun. Lord sebentar lagi muncul. Lagi-lagi ya, Farlane ini bakal menjadi kunci. Ingat ya, Edgy bukan sekedar bisa datang shortcut ke Lordnya. Dia bisa ambil Farlane-nya. Bisa aja nanti gengnya malah jadi ke Benedetta. Oke, bisa jadi nih. Tapi Benedetta udah coba untuk join the fight ya. Udah dibiarin dulu bottom lane-nya. Dipegang duluan sama Mavis. Tifa seperti apa yang bakal bisa diinisiasikan. Karena kayaknya Enzi masih belum kedeteksi nih. Ada di rumputan sebelah sana. Lagi-lagi ya, lumayan lama. Dan di reset. Ada konsil, NG flicker. Dan itu dia Mavis yang coba untuk ditabrak. Tapi dengan satu blessing duet yang dibuka Wrath of Dryad-nya. Tidak mengenai siapapun karena shortcut yang berdekatan. Ini nggak ada yang masuk tadi. Oke, sekarang reset lagi. NG-nya juga nggak dikejar. Tanpa ada shortcut mungkin dia ngerasa nggak worth it untuk ngejar NG. Apalagi ngelihat dari Lele yang udah terpaksa hadir ya di team fight barusan. Nggak ada split push di lane jauhnya. Kira dia mau masuk fan lagi loh. Tadi soalnya pas dia tabrak tuh disundul kan, Mavisnya BMI kan. Iya. Jadinya ngikut. Shortcutnya jadi agak jauh. Dan sekarang akankah ada kontes paksa yang dilakukan juga? Asnya babak belur. As bakal coba untuk dipegangin. Tapi begitupun dengan ada Karen yang hilang di tangan dari Namira. Pertukaran antara kedua belah jungler ke damage dari Fancy Nancy begitu menyakitkan. Dan lihat bagaimana Ney bisa mengakhiri untuk NG. Tapi Fancy Nancy begitu luar biasa untuk bisa memberikan damage dan akhirnya menang dari segi jumlah untuk Twisted Minds. Ya, sebenarnya sama sih untuk kedua. Tapi nggak ada jungle dari keduanya, jadi nggak bakal setup buru-buru. Dengan tumbangnya NG, berarti nggak ada shortcut untuk beberapa waktu ke depan. Bagus banget tadi sebenarnya ngejar ke arah Mavis, sekarang Mavis udah nggak punya spell. Iya. Dan jangan lupa ya, damage-nya bukan di Lele, tapi damage-nya ada di Fancy Nancy. Tapi kayak ternyata jadi nggak adil kan, karena yang hilang ini cuma Rome aja, ini gold sama jungle-nya. Itu dia. Di mana memang pertukaran NG sama Mavis ini yang paling possible Karena dari tadi kita ngeliat dari NG-nya nggak mau shortcut ke yang lain ya. Pokoknya di shortcut ke Mavis. Mavis aja. Kayaknya udah paling bener Balearic juga sebelah Mavis aja deh. Tempelin aja. Tempelin aja, biar nggak ada yang nggak bakal berani shortcut. Dan juga karena kalau untuk badan kan masih ada Asya di depannya. Iya, tank jungle juga. Terus poke damage kan ngandelinnya karena Ney. Ada, iya banyak, ada Namira juga yang bisa untuk makan nantinya. Harit udah full item sih. Tapi kita late game lagi nih. Late game lagi. Mau nggak mau nih. Dan satu sama nih sinyalnya kuat banget. Yap. Wah ini Namira udah pasang CCTV nih. Biar NG-nya nggak bisa nyelinap masuk lagi. Gue ngeri NG nge-trap di bawah aja. Soalnya jarang kan kalau kita ngeliat dia dari tunnel kaget gitu. Dia lebih muter pakai konsil. Bawahnya muncul. Bakal coba ditabrak kah? Oh, Crimson Beacon-nya juga udah ke-trigger untuk YNTZ. Dan Lordnya bakal ditarik ke area sisi dari Force Eclipse. Tapi diulur-ulur lagi nih. Wave bawahnya bahkan perlahan udah mulai kedorong. Ini nggak boleh Chrono Dash sih, Fancy Nancy.
Harus hati-hati banget. Loh, Lordnya belum preset loh. Oh, udah reset. Tapi Asha juga bonyok, Karennya juga babak belur. Lordnya nggak di reset ternyata. Masih coba untuk dipegang pelan-pelan. Wah, Tarik EVOS lagi, Eclipse tarik kayaknya lagi overthink nih. Iya, mereka bingung nih, bawahnya juga kedorong kan. Sementara NG juga posisinya belum ketahuan ada di mana. Dan akhirnya reset kembali. Ini bisa jadi momen loh untuk teman-teman Twisted Mind yang pegang dari Lordnya. Oh iya, karena Namiranya udah show juga untuk clear di arah bawah. Masih berkutat dengan adanya Mavis. Menyicil, wah itu dia. Synchro Vision. Damage dari Harit ya, late game ya. Dia full item juga dengan Blood Wings loh. Makanya bakal sakit banget nih. Wih, hati-hati. Masih landing jauh seperti yang tadi udah gue bilang. 1 melawan 1. Gak bakal dikejar, tapi Ash yang datang. Oke, Lordnya masih aman. masih aman. Ini sama-sama hati-hati banget dua-duanya ya. Banget, mau gak mau nih. Di atas Kairen bisa dimakan tahu sebenarnya. Sebenarnya iya dari tadi juga kayak gitu kan, dia bonyok duluan di depan. Tapi Asha bakal coba untuk disinari dengan Lantern Flare, diangkat lagi. Tapi Mavis yang hadir dengan satu buah blazing duet Crimson Beacon dikeluarkan oleh YTZ untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat Karen dia babak belur, gak selamat lagi karena ada damage dari Asha yang masuk ke dalam tubuh seorang Karen. Tapi Tify tidak berhenti karena Namira pun hilang. Begitupun dengan dari Mavis yang ditarget oleh Lele. Dan Immortal sekarang akan membuat kali ini Lele selamatkan dengan sudah mulai terpecahkan. Tapi efek tahun dari Poe membuat dari Lele tidak selamat. Begitupun dengan NG, masih ada flicker untuk kabur begitu saja. Gue pikir Fansidensi mau maju loh dan Bestart hancur dengan minion di atas. Udah ada Zaman Force lagi, tadi gue pikir bakal di backup nih, nggak punya mana. Baxia nggak bisa ngapa-ngapain, Beric udah nggak ada Wrath of Dryad. Tapi ternyata lebih milih untuk sabar lagi. Sekarang Lord terbuka, NG nggak tumbang. Jadi siapapun nanti yang spawn itu bisa langsung di shortcut. Tapi nggak bisa buru-buru untuk Lord juga nih. Gak ada yang mukul. Dua-duanya. Yang kuat. Dua-duanya ya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harit bisa tapi nggak cepet juga. Dan juga masih harus manage ini wave bawah nih. Agak PR pastinya karena Lelenya juga dalam keadaan menunggu waktu spawn. Lord Evolve dan lagi-lagi kita di drag ke arah late game late. 20 menit. 21 menit. Yap. Tapi jujur winning kondisinya malah lebih kebuka di Twisted Mind sih. Iya ya. Makin late game. Karena ya kita tahu landing jauhnya kan Masya lawan Benedetta, Masya unggul. Belum lagi dengan ya tadi trapnya tuh bisa ke bawah, bukan cuma di Lordnya nih yang bisa didatengin. Iya, terus juga target dari Lele bisa kemana aja. Neng juga tadi bisa ditempelin. Oke. Setup lagi, maaf sudah mulai tarik Rose Gold Meteor. Berarti ini nggak pakai Winter nih. Nggak pakai Winter, nggak pakai Wind of Nature. Ya. Oke. Namiranya udah kelihatan harusnya masih fokus untuk mengontrol wave bawah. Dan Lord dari tadi cuman Potong dalam. dicicil-cicil aja ya. Ini bisa di udak-udak nih dikejar. Udah. Iya, ini udah mulai diudak-udak kah? Karena Fancy Nancy. Dan itu dia Thunderclap yang begitu menyakitkan. Namira masih ada Length of Final Blow. Tapi Zaman Force mencoba untuk mengejar. Dan Namira Lordnya masih selamat. Tapi Lord dan bahkan kali terangkat. Sudah Mavisnya dibalaskan dengan satu buah blazing duet. Tapi ada flicker juga yang dikeluarkan oleh YTZ. Ada shortcut yang telah dibuka oleh NG. Dan damage begitu besar dari Lele flicker. Menuju ke arah seorang Mavis. Targeting yang begitu baik dari seorang Lele. mau nggak mau nih bawahnya akan dilepaskan sedikit. Team fight masih berlanjut. Pressure Red. Masuk lagi Namira. Coba untuk fight back kali ini. Zaman Force. Fancy bebas. Chrono Race di spam terus-menerus. Immortal dari Asus sudah pecah. Dan mau nggak mau sekarang mundur dulu. Teman-teman dari Twisted Mind harus ingat bawahnya didorong. Oh, tapi ada Lele. Aman. Lele untungnya masih bisa sempat untuk recall. Kalau enggak, upaya split bisa dimaksimalkan oleh Namira. Menyisakan 3 pemain dari EVOS Eclipse kali ini. Tidak bisa membuat adanya kontes paksa, tapi Namira mencoba untuk menyelinap masuk. Dikejar. Tapi, dikejar kali ini Lantern Flare-nya terbuka, tapi an eye for an eye. Dan lihat bagaimana kali Namira mencoba untuk bertahan. Winternya tertrigger. Wow, Lord untuk Twisted Mind. Lagi-lagi yang tadi gue bilang kan, untuk landing jauh yang mereka unggulin. Ditambah dengan Lord Dance juga. Lord inget, di atas menit 20 itu nggak bisa di-instan. Even sama Cloud, Lunox atau apapun lah. Pokoknya nggak bisa. Lordnya keras. Dan tadi tuh yang terjadi, bawahnya udah di-bait, 2 orang ke bawah. Kayak core-nya loh dua-duanya. Sayang ya, Lordnya nggak bisa di-burst. Sampai akhirnya shortcut, datang Lelenya, datang Fancy Nancy-nya. Tapi itu sih masalah banget shortcutnya. Maksudnya mau 2 core-nya pun Di bawah tetap di bisa bawah datang. tetap bisa datang. Memang. Sekarang kita akan lihat nih, push yang akan dilakukan oleh teman-teman Twisted Mind. Mid-nya akan dibongkar. Harus follow Lord sih. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya. Ini Lord Evolve yang dimana akan menjadi jumlah tambahan. Alright, Lord Evolve di menit ke-23 untuk saat ini.
Dilakukan pengawalan dari Twisted Minds. Terangkat sudah dengan Lantern Flare. Dengan pressure rod damage yang begitu menyakitkan. Tapi akan dibalaskan kembali dengan ada satu Border Manipulation. Dan juga satu Blessing Duel. Mengusir mundur pemain-pemain dari Twisted Minds. NG yang hilang. Dan bahkan Crimson Beacon masih ada. Tapi nggak bisa lagi untuk bisa melanjutkan team fight dari Twisted Minds. Wow, agak keragu tadi. Dan alhasil Kairannya maju udah setengah darahnya. Udah kena poke yang banyak banget. Plus dari NG dia nggak bisa flank lagi. Karena memang tadi masuk lewat depan, ya udah. Mau nggak mau buka shortcut. Lelenya datang memang, tapi nggak bisa berbuat banyak juga. Sekarang reset kembali dengan gold yang dipegang oleh Twisted Mind, tapi kayaknya udah nggak bakal berpengaruh banget dari gold. Mereka berdua udah sama-sama jadi juga kan, udah sama-sama full item. Wah ini Pou-nya ngebuka rumput sih, keras banget ya Pou. Balearic late game asli pakai Guardian Helmet, efeknya 1,5 kali lipat kan. Di Balearic dari pasifnya sendiri, itu susah banget dipapain. Yap. Nah ini udah mulai dibalikin nih ya. Vision dari EVOS Eclipse jauh lebih besar sekarang. Nah ini sekarang yang jadi masalah dari EVOS Eclipse adalah wave atasnya. Ya ini tinggal nunggu dulu. Tanpa Inji mereka nggak boleh buru-buru. Dan Lele bukan target yang tepat sih kalau pengen dimakan. Oke, Hati-hati. agak berat ya. Tapi cicilan demi cicilan juga udah mulai terasa. Lele terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Satu buah base turret di atas yang akan menjadi target. Dan memang berhasil untuk dihancurkan, tapi ada flicker tadi terlihat. Oke, ragu kayaknya ya. Teman-teman Twisted Mind mereka kayak kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Karena atasnya hancur dengan tanpa Lord berarti. Push yang sangat-sangat Tengahnya juga hancur gak sih harusnya? harusnya sih. Iya, mereka nggak bisa lagi untuk nahan. Oh, 3 base turret balasannya nggak pakai Lord. Kesannya kayak pressure-nya ada di EVOS padahal. Mereka yang habis dapat Lord dari Twisted Minds. Iya, Twisted Mind yang bisa pegang tadi makan depan bisa. Mereka mau sekedar poke damage pun kayak tarik Pou aja. Gak harus dipukul kayak ya disenterin sama YNTC juga udah poke damage. Wah, ini mau gak mau nih Farley dulu nih. Ya. 1v1 situation, Alexa final blow. Berhasil untuk dihindari, ya clear doang aja karena nggak ada Petrify juga yang dikombinasikan. Tapi Kairan-nya babak belur, tapi Namira hilang. Immortal di tubuh dari Namira. Knife for knife bakal coba untuk langsung saja dikejar flanker. Lele berhasil untuk bisa memenangkan 1v1-nya atas Namira. Tapi NG-nya kali ini udah mulai ditabrak. Shortcut-nya dibuka direct lagi dengan ada satu Border Manipulation dan juga Wrath of Giant. Dan Blessing Duet dari Mavis mengincar ke arah shortcut-nya, tapi Ney ditabrak. Mega kill dari YTZ. Dan bakal didapetin sampai itu karena double kill. Dan Mavis akankah bisa selamat dan triple kill. Diamankan oleh YTZ. Masih ada pengejaran ke arah Pou. Bakal jadi wipe out dan Maniac. YTZ wipe out langsung menjadi penutupan yang sangat manis. Twisted Gaming. Mereka bisa lurus. Mereka bisa masuk lewat mid lane karena semua lane akan terjaga. Dan it's gonna be clean sweep. Harusnya kali ini bakal coba untuk kembali melakukan clear di tengah. Fancy Nancy membawa pasukan minion. Akankah ini menjadi akhir Twisted Minds? Oh, Winter Crown. Ada sedikit fate yang dilakukan juga kali ini. Recall terlebih dahulu dengan ada Summer Force dan langsung fokus menuju ke arah base-nya. Dan Twisted Minds clean sweep. Dan EVOS Eclipse tereliminasi. Itu dia comeback moment karena semua dipegang EVOS dari awal. Dan tiba-tiba pressure mereka pegang juga. 3 best start hilang. Tapi Twisted Mind mereka nggak menyerah. Strategi mereka yang lebih banyak. Satu persatu dimakan dan akhirnya Twisted Mind melaju ke babak selanjutnya. Wah, tereliminasi. Bingung mereka. Untuk EVOS, iya. Udah jelas. Kan gue udah bilang kalau laning jauh, Namira versus Lele, udah pasti ada yang menang. Masih nggak bisa kalah dia laning jauh. Iya. Tadi juga flicker-flickernya calculated banget ya. Iya, bedanya cuman kalau misalkan lihat Namira dia full damage, nggak sekeras Lele.